warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan admin Sispo ya. Jadi hari ini kita coba memberikan sedikit tentang sistem informasi keuangan. Nah, untuk masuk ke sini seperti biasa kita melalui siakat borneolestari.ac.id atau juga masuk ke situs website utama siakat borneolestari.ac.id dengan mengklik support digital yaitu siakat. Maka akan masuk ke halaman sini. Ya, pertama-tama mungkin kita bisa masuk untuk melihat menu apa saja yang ada di dalamnya. Sebenarnya untuk manual booknya sudah kita buatkan, mungkin ini akan lebih mudah lagi karena dibentuk video. Ya, oke. Kita lanjut. Kita masuk ke siku. Jadi kita masuk ke siku. Saya akan coba masuk di sini dengan akun salah satu admin siku. Ya, salah satu admin siku. Ya. Oke, kita nah ini salah satu admin siku ya. Jadi salah satu admin siku yang merupakan di sini beliau punya jabatan sebagai Waket 2 Bagian Keuangan. Jadi biar bisa ngelihat semua tampilan menunya ya. Jadi admin siku di sini ada bagian keuangan dari yayasan dan juga ada bagian keuangan dari dimana Stikes Borneo Lestari ya. Oke, pertama-tama dashboard, ini halaman dashboard ya. Jadi halaman dashboard ini menampilkan informasi. Jadi menampilkan informasi siapa penggunanya ya, si keuangan, usernya. Di sini ada semester dan status yang sekarang sedang berlangsung, yaitu semester genap 2019 dan sekarang masih masuk masa perkuliahan. Ya, jadi ada informasi juga di sini yang secara slider. Ya, ada informasi secara slider, bermacam-macam informasi, misalnya selamat datang di siku, ini ya semua terkait. Ini rasa registrasi waktu 13 Februari kemarin. Jadi ada ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya. Ya, satu persatu, yaitu yang pertama adalah neraca. Jadi neraca berisi tentang paket tagihan. Jadi paket tagihan di sini. Ya, paket tagihan. Nah, paket tagihan mengenai dari semester 1, semester 3, semester 5, D3 farmasi dan lain-lain. Ya. Jadi ada bermacam-macam di sini. Ya, ada bermacam-macam untuk paket tagihan. Tergantung dari semesternya atau angkatannya. Jadi karena berbeda-beda ya. Jadi berbeda-beda ketika kita ketika kita menyesuaikan, kita bisa klik edit atau kita menambahkan. Jadi ketika kita klik edit, kita bisa menambahkan di sini. Ya, jadi ini contoh kita menambahkan komponen biayanya. Oke, kita bisa menambahkan komponen biayanya. Berikut juga kita bisa melakukan editing. Jadi kita bisa melakukan editing dari komponen biaya tersebut. Jadi apa saja yang mungkin perlu ditambah atau perlu dikurangi, dan statusnya adalah aktif. Jadi, atau ketika kita mempunyai kesalahan, kita juga bisa menghapus dengan ada tombol kali di samping. Jadi ada tombol kali di samping untuk menghapus. Nah, ini neraca. Ketika kita selesai membuat neraca, tentunya kita akan mengirim tagihan tersebut. Jadi mengirim neraca tersebut. Jadi mengirim neraca untuk tagihan secara rutin di mahasiswa. Jadi di sini biasanya dilakukan di akhir semester. Berarti akhir semester genap ini akan mengirim untuk nanti keperluan ganjil 2020-2021. Jadi tinggal mengklik kirim neraca. Jadi tinggal klik kirim neraca, kita pilih karena kita masih yang proses penerimaan terakhir SMA. Jika kita ada yang untuk pendidikan S2 nanti mungkin kita klik S1. Atau kita ada yang untuk apoteker, kita tinggal klik S1 ya, program profesi apoteker. Kita tinggal pilih untuk program studinya. Di sini program studi apa yang akan kita kirimkan pembayaran. Misalnya saya contohkan S1 farmasi. Nah, terus berikutnya kita angkatan berapa, misalnya 2019. Kelompok kelas, mungkin kita ambil salah satu kelompok kelas A. Kita masuk
proses. Nah, misalnya tahun akademiknya kapan? Tahun akademik sekarang berarti 2019-2020. Karena kita akan mengirim ke semester depan, berarti ke 2020-2021. Ya, 2020-2021. Nah, semester berapa? Semester apa? Ya, berarti karena ini genap, berarti kita untuk semester depan kita kirim ke ganjil. Oke. Dan angkatannya. Begitu seterusnya langsung kita klik kirim. Ketika kita klik kirim, maka akan terlihat di akun mahasiswa. Nanti kita cek ya. Nanti kita cek, kita klik kirim, kita lihat akan akun mahasiswa. Nanti akan saya buktikan waktu kita masuk di Siam ya, untuk mahasiswa. Nah, ini. Oke, ini untuk kirim neraca ya. Berikutnya adalah tagihan. Tagihan di sini ada data tagihan. Ada data tagihan di sini, bermacam-macam data tagihan. Jadi tagihan ini bedanya dengan yang di neraca. Ini adalah untuk tambahan. Biasanya ada skripsi, KKN atau PKL atau wisuda, jika pun ada biaya UTS UAS atau biaya SKS di sini yang biasa kita di awal semester ya, ada biaya SKS berapa sih? Habis KRS-an, habis KRS-an biasanya ada muncul biaya SKS yang harus dibayarkan sebelum mengikuti UTS nanti ya di sini. Jadi tinggal kita tambahkan, nanti kita sama prosesnya seperti neraca, kita tambahkan, terus nanti kita juga akan kita kirim ya. Jadi ini ada validasi tagihan lain, kita masukkan siapa aja yang validasi untuk pembayarannya. Ini data tagihan. Oke, ini data tagihan. Nah, gimana sih proses pembayaran? Jadi ketika ada mahasiswa bayar, ketika yang tadi dikirim di neraca, di sini ada mahasiswa yang bayar untuk tagihan tersebut, kita tinggal mencari di validasi. Jadi kita tinggal validasi yaitu tagihan mahasiswa. Nah, validasi tagihan mahasiswa, misalnya tagihan mahasiswanya berapa? Yang SF01 misalnya, saya kasih contoh. Kita lihat 18001 di sini. Nah, jadi di sini dia tidak ada, berarti sudah masih aktif ya. Jadi masih tidak ada tagihan, habis sudah tagihan dia. Atau kita ganti ya validasi yang tagihan mahasiswa, misalnya kita cari yang lain. Coba kita cari yang masih ada tagihannya. Kita lihat. Nah, ini yang ada tagihannya. Nah, ini. Jadi dia registrasinya aktif. Ini ada tagihan seperti 2018-2019 ya. Jadi 2 kali kirim. Jadi ada sebelah sini ya, jadi registrasinya aktif. Oke. Atau nanti yang tagihan lain coba kita lihat untuk validasi tagihan mahasiswa. Jadi tinggal ditaruh saja berapa mahasiswanya bayar. Jadi berapa mahasiswanya ya bayar. Nah, ini berapa mahasiswanya 2018. Nah, ini yang lengkap. Jadi saldonya seharusnya debit dan kreditnya harus sama. Jadi mahasiswa tersebut benar aktif. Nah, jadi ketika di sininya sama dengan 33 juta, di sininya sama 33 juta, berarti mahasiswa tersebut adalah melakukan pembayaran secara rutin. Nah, tidak ada utang. Ketika jumlah debit dan kreditnya debitnya lebih banyak daripada kreditnya, berarti ada utang mahasiswanya. Jadi tinggal kita bayarin. Biasa kalau yang masih ada utang, kita tinggal melunaskan berapa yang mereka bayar itu. Oke, berikutnya kita habis validasi, kita lihat status mahasiswa. Nah, ini apa sih gunanya status mahasiswa? Kita lihat dulu. Bentar, koneksinya sedikit terganggu. Oke, kita tinggal masukkan mahasiswa tersebut, statusnya seperti apa. Jadi misalnya ada mahasiswa tertentu yang statusnya karena tidak bisa bayar. Jadi karena tidak bisa bayar, otomatis statusnya menjadi tidak aktif. Nah, kadang-kadang ada mahasiswa tertentu yang mengalami kesulitan keuangan, jadi kita bisa bantu dari Siku di sini untuk melakukan contoh misalnya registrasinya tidak aktif tapi KRS-nya aktif, jadi dia bisa KRS-an dulu. Untuk sementara kita beri peluang untuk bisa KRS-an dulu karena terkait dalam masalah pembayaran ya, atau UAS-nya tidak bisa tapi ujiannya masih bisa aktif, jadi bisa
kita lakukan di sini untuk membantu mahasiswa. Jadi kita ada sisi tolerannya di sini. Oke, berikutnya adalah validasi massal. Di validasi massal ini adalah untuk melakukan validasi secara keseluruhan. Jadi langsung secara keseluruhan, misalnya bayar, kita punya kekurangan. Nah, biasanya sangat jarang kita lakukan validasi massal. Berikutnya adalah pembayaran ujian. Ketika misalnya kita mengupload sebuah ujian, kita lakukan pembayaran ujian. Jadi kita bikinkan tagihan ujian di sini, di data tagihan untuk pembayaran UTS. Biasanya kita pakai untuk apa sih? Biasanya dipakai untuk semester pendek di sini kadang-kadang. Kita pakai di semester pendek gitu. Oke, berikutnya adalah laporan. Jadi laporan adalah status tagihan. Laporan di sini adalah status tagihan. Jadi status tagihan mahasiswanya seperti apa sih sebenarnya? Jadi status tagihannya mahasiswa kita bisa lihat, kita cari status tagihan dari mahasiswa tersebut dari laporan. Jadi bisa terlihat di sini. Ini mahasiswanya terlihat bahwa tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Jadi laporan mahasiswa di sini. Kita balik lagi. Ini misalnya ini. Ya. Nah, ini 11 juta, tidak ada masalah laporan. Oke. Ini laporan. Nah, berikutnya neraca, laporan transaksi. Laporan transaksi, jadi status pembayaran lunasnya akan terlihat. Ini misalnya kita butuh untuk program studi D3 Farmasi, kita dari tanggal berapa, misalnya dari awal Juni lah. Kita ambil dari awal Juni. Nah, kita tampilkan, kita bisa tampilkan. Jadi ini yang masuk di awal Juni. Jadi dari awal Juni belum ada pembayaran dari D3 Farmasi, ya. Kreditnya seperti itu. Atau kita ganti dengan prodi lain yaitu S1 Farmasi. Kita tampilkan, ya. Jadi ada nggak pembayaran dari awal Juni? Nah, ini. Oke, kita tunggu sebentar, lagi berproses. Nah, ya lagi berproses. Oke, udah highlight ini. Internetnya kalau tidak kita pindahkan. Oh, ini sudah masuk, jadi sudah ambil ya sama 2M, jadi belum ada yang bayar ini ya, karena apa? Karena barusan diupload, ya, karena barusan tanggal 12 Juni tadi diupload, baru 4 hari prosesnya, jadi belum ada mahasiswa yang melakukan pembayaran. Oke, sekarang kita masuk ke neraca tagihan yang belum bayar, sama siapa aja yang belum bayar tagihan, sudah bisa terlihat di sini. Jadi bisa juga terlihat di sini berapa mahasiswa yang belum bayar tagihan, ya, tagihan. Oke, kita tunggu sebentar, agak lelat kayaknya internetnya, kita gangguan sedikit. Oke. Nah, ini jadi ada tagihan sama seperti tadi, jadi mahasiswanya yang belum punya, yang ada tagihan. Nah, ini ada tagihan di total semua mahasiswa tak ada tagihan dari angkatan 2015, ya, dari angkatan 2015. Nah, berikutnya adalah yang belum bayar. Nah, koreksi, apa sih tujuan koreksi ini? Ketika terjadi kesalahan admin, biasanya kesalahan dari pengentrian karena nggak bisa ngapus, supaya kita punya data apa yang terjadi. Jadi kita di sini kita lakukan koreksi untuk mahasiswa. Misalnya tadi kita salah satu tadi ada yang contoh rasanya 1892, ya. Nah, ini jadi ada koreksi karena adminnya triple ngirim, ya, mungkin ada kesalahan teknis waktu jaringan atau apa. Bisa juga kita lakukan koreksi dengan ini kedua kali ngirim. Jadi kedua kali ngirim di sini sama di sini, jadi jatuhnya sekitar 22 juta akan lunaskan di sini, ya, ini akan lunaskan di sini. Oke, jadi ada koreksi di sini. Oke, itu bisa dilakukan atau kesalahan pada pembayaran maupun pembayaran. Oke, ini koreksi. Nah, inilah sekilas sedikit tentang SIKU, ya, untuk membantu keuangan.
Oke, kita lanjut nanti di tutorial-tutorial lainnya mengenai di stikesborneolestari.ac.id. Inilah dari Vispo Stikes Borneo Lestari. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.